Ngapain mulai bisnis kalau ujung-ujungnya kamu ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh jadi pembisnis? Tapi pertanyaannya, kamu beneran nggak cocok atau kamu cuma nggak siap untuk nerima resikonya? Setelah 10 tahun berbisnis, aku belajar satu hal. Kebanyakan orang gagal itu bukan karena jenis bisnisnya, tapi karena mentalnya itu belum siap. Dan dari situ aku lihat satu pola yang jelas, ada 5 tipe orang yang bisnis apapun pasti nggak berhasil. Hi guys, I'm Henny. Welcome to the Couplepreneur series. Tenang aja, aku percaya everyone can be a business owner, asalkan ada niat, effort, strategi, dan komitmen untuk bertahan. Tapi untuk sebagian orang, selalu aja ada penghalang yang tanpa disadari itu bisa menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Dan apa aja itu? Yuk kita bedah satu persatu di video ini. Pertama, kamu gak akan bisa jadi pembisnis kalau kamu suka hal yang pasti-pasti aja. Berbisnis itu kurang lebih kayak judi. Kamu udah keluarin modal, waktu, tenaga, tapi hasilnya belum tentu kelihatan. Hari ini untung, besok jong, minggu depan rame, bulan depan sepi. Dan itu normal guys di dalam dunia bisnis. Masalahnya banyak orang yang mau bisnis tapi cuma mau bagian enaknya aja. Maunya cuan terus, gak siap nerima rugi sama sekali. Sekali minus langsung panik, sekali gagal langsung ngilang. Kayaknya bisnis gak cocok deh sama gue. Padahal justru disitulah mental pembisnis kamu diuji. Pembisnis beneran bukan berarti mereka nggak pernah ngerasa rugi, tapi mereka sadar, mereka tahu kalau rugi itu adalah bagian dari game. Kalau gagal, evaluasi. Kalau salah langkah, perbaiki. Kalau jatuh, bangun lagi, bukan malah kabur atau ngilang. Kalau kamu masih haus kepastian, pengennya main aman dan belum siap kehilangan, ini bukan salah kamu, ini cuma berarti kamu kurang cocok di dalam dunia bisnis. Better kamu cari pekerjaan atau profesi yang lebih cocok sama kamu. Karena di dalam dunia bisnis, yang bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap untuk nerima resikonya. Kalau kamu ngerasa relate, like video ini ya. Kedua, kamu gak akan bisa jadi pembisnis kalau kamu masih pelin-pelan alias gak bisa ngambil keputusan sendiri. Kamu tipe orang yang kalau mau nentuin sesuatu harus nanya temen dulu, pasangan dulu, bahkan harus nanya orang tua dulu. Sorry to say, dunia bisnis bakal berat banget buat kamu. Soalnya di dalam dunia bisnis gak semua hal itu bisa nunggu. Banyak kejadian mendadak yang maksa kamu untuk bisa ngambil keputusan secepat mungkin. Bisnis itu problem non-stop, baru kelar satu muncul lagi yang lain. Intinya, kamu harus punya skill problem solving yang tinggi. Bukan nunggu arahan, tapi berani untuk langsung mutusin dan siap untuk nanggung resikonya. Contohnya, di bisnis aku yang bergerak di bidang pendidikan, kadang ada tuh guru yang izinnya mendadak. Padahal jadwal udah jalan, anak udah nunggu, orang tua pun udah mulai komplain. Di momen kayak gini, gak ada lagi waktu untuk galau. Kita harus cepet mikir siapa yang gantiin, jadwalnya di reschedule gimana, dan gimana cara kita nenengin orang tuanya. Kalau kamu kelamaan mikir, masalah-masalah seperti ini keburu melebar, membesar, dan makin sulit untuk nyelesainnya. Ketiga, kamu gak akan bisa jadi pembisnis kalau kamu sok tahu dan sok pintar. Hal yang bisa ngancurin bisnis kamu itu bukan karena modal kecil, market kecil, tapi bisa jadi karena ownernya itu ngerasa udah paling tahu, udah nggak mau belajar, ngerasa gue udah berpengalaman kok, udah biasa lah ngatur-ngatur bisnis gini, ngapain belajar lagi sih? Padahal skala bisnis itu ngikutin skala pemiliknya. Kalau ownernya udah ngerasa cukup, nggak mau nambah ilmu lagi, nggak mau update, nggak mau terima masukan, ya bisnisnya bakal gitu-gitu aja. Dunia bisnis itu bergerak terus, cara jualan berubah, market berubah, bahkan customer behavior juga berubah. Pembisnis yang gede itu bukan yang paling pintar di awal,
tapi yang paling mau belajar. Mereka mau dengerin feedback, mau nerima kritikan, dan ngaku kalau masih banyak hal yang belum mereka tahu. Karena di dunia bisnis, merasa pinter itu bahaya. Merasa masih bodoh, justru itulah yang bisa berkembang. Jadi kalau kamu ngerasa udah cukup, gak mau belajar lagi, ya itu gak masalah. Cuma jangan heran kalau suatu hari bisnis kamu stuck gitu-gitu aja. Karena bisnis bisa bertumbuh kalau pemiliknya itu mau bertumbuh. Kalau kamu pengen belajar lebih banyak tentang bisnis, jangan lupa subscribe channel ini ya. Keempat, kamu gak akan bisa jadi pembisnis kalau kamu ngeluh mulu. Jujur aja, aku paling gak tahan sama orang yang dikit-dikit ngeluh. Capek dikit ngeluh, ditekan dikit ngeluh, kerjaan numpuk langsung drama. Ya namanya kerja apapun itu ya pasti capek. Kerja sama orang capek, jadi bos capek juga. Kalau kamu sekarang kerja sama orang, ngikut orang, tapi udah ngeluh, udah sering ngeluh, ngerasa paling berat, ngerasa paling korban, mending jangan jadi pembisnis deh. Soalnya di bisnis capek itu nggak ada jam kerjanya. Kamu bisa aja mikirin kerjaan pas lagi makan, tiba-tiba kebangun karena ada masalah, liburan tapi otak tetap nyala. Dan parahnya, semua capek itu belum tentu ada hasilnya, belum tentu ada bayarannya. Hari ini kerja mati-matian, besok belum tentu ada cuannya, mungkin aja malah rugi. Pembisnis itu boleh capek, boleh stres, tapi nggak boleh kebanyakan ngeluh. Ngeluh itu nggak bisa nyelesain masalah. Masalah tetap ada, dan kamu juga harus yang nyelesainnya. Kalau kamu nggak siap kerja keras tanpa kepastian, nggak siap capek tanpa jaminan hasil, dunia bisnis bakal kerasa kayak sisaan. Karena bisnis bukan buat pengen yang enaknya doang, tapi buat yang siap capek dan tetap jalan. Terakhir, kamu nggak akan bisa jadi pembisnis kalau kamu masih gengsian. Banyak orang yang pengen mulai bisnis tapi stuck di satu titik, yaitu malu jualan. Takut dikira BU, takut dikira susah, takut dikira nggak jelas. Padahal yang kamu takutkan itu opini orang, bukan kenyataannya. Serius deh, gengsi itu musuh utama pembisnis pemula. Ide udah bagus, barang udah ready, strategi udah mateng, tapi actionnya nggak ada. Karena takut dinilai orang-orang. Coba ubah mindset kamu, kalau jualan itu bukan soal minta simpati orang-orang. Bukan soal nunjukin kalau kamu lagi butuh, lagi struggle hidup. Tapi jualan itu adalah cara kamu untuk bantu orang lain, kasih solusi, nyelesain masalah mereka. Dan tentu aja kamu dapat cuan dari situ. Kalau kamu stuck hanya karena gengsi, ya ide kamu bakal diem aja di otak. Jadi gimana? Menurut kamu dari kelima poin ini, mana sih yang paling fatal? Yuk komen di bawah. Kita pakai contoh nyata aja deh. Raka. Raka ini sebenarnya pintar. Idenya banyak, pengalaman kerjanya juga banyak. Tapi dia suka yang pasti-pasti aja. Dia pengen bisnis itu selalu untung, gak ada ruginya, dan hasilnya cepat. Begitu bulan pertama minus, dia langsung panik. Kayaknya bisnis gak cocok deh untuk gue. Raka juga plan-plan. Mau naikin harga nanya temen. Mau ngambil proyek nanya pasangan. Mau ubah sistem nanya semua orang. Akhirnya sebelum keputusan itu dibuat, kesempatan udah keburu lewat. Masalah lain. Raka ngerasa udah paling tahu, jarang dengerin masukan. Kalau ada yang kasih saran, jawabannya gue udah pernah coba kok. Padahal market berubah, tapi Raka masih pakai cara yang lama. Setiap ada masalah, Raka ngeluh duluan. Capek dikit ngeluh, orderan sepi ngeluh, tim salah ngeluh, energinya habis untuk curhat, bukan cari solusinya. Dan yang paling ngunci dia, itu gengsi. Raka malu jualan, takut dibilang butuh uang, takut dikira gagal. Jadi produknya ada tapi promosinya setengah-setengah. Akhirnya bisnis Raka jalan di tempat. Bukan karena modalnya kurang, bukan karena idenya jelek, tapi karena 5 sifat ini terus-menerus tarik dia mundur. Oke, sekarang pertanyaannya bukan bisnis apa yang cocok buat kamu, tapi sifat mana yang masih kamu pelihara. Yuk komen di bawah. Intinya gini, kebanyakan bisnis gak mati karena idenya jelek, kurangnya modal, atau karena marketnya sempit. Tapi karena pemiliknya punya 5 sifat atau salah satunya yang aku sebutkan tadi. Jadi sebelum kamu nyari bisnis apa yang paling cuan, coba tanya dulu ke diri sendiri, mental kamu udah siap belum untuk nanggung resikonya? Kalau dari 5 tanda ini ada di kamu, coba dong tulis di kolom komentar like video ini kalau kamu siap untuk berhenti nyalain keadaan. Subscribe channel ini juga kalau kamu mau belajar lebih banyak soal bisnis, dan share ke teman kamu yang mau bisnis tapi masih